Pernah nggak sih kamu merasa jadi anak yang paling disayang? Tapi justru sayangnya itu bikin kamu dimusuhi sama orang terdekat. Inilah awal dari kisah luar biasa Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang nabi yang wajahnya laksana rembulan. Dan kisahnya diabadikan sebagai kisah terbaik di dalam Al-Quran. Semuanya dimulai dari sebuah mimpi. Waktu masih kecil Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya bersujud kepadanya. Mimpi ini bukan mimpi biasa. Ayahnya Nabi Yakub langsung tahu kalau ini adalah pertanda kenabian. Tapi beliau juga khawatir. Beliau berpesan, "Nak, jangan ceritakan mimpimu ini pada saudara-saudaramu." Kenapa? Karena rasa iri sudah mulai tumbuh di hati mereka. Benar saja rasa iri itu memuncak. Kakak-kakaknya merasa ayah mereka lebih sayang pada Yusuf dan Bunyamin. Mereka pun merancang sebuah rencana jahat. Dengan bujuk rayu mereka minta izin pada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf bermain. Hati seorang ayah mana yang tak cemas, tapi akhirnya beliau mengizinkan. Dan disinilah tragedi itu terjadi. Yusuf yang mungil dilemparkan begitu saja ke dalam sumur yang gelap dan dalam. Bajunya dilumuri darah palsu. Lalu mereka pulang menangis berbohong pada ayahnya kalau Yusuf dimakan serigala. Bayangkan hancurnya hati Nabi Yakub. Tapi Allah nggak pernah meninggalkan hambanya. Tak lama serombongan kafilah dagang menemukan Yusuf di dalam sumur. Alih-alih menolongnya, mereka malah menjual Yusuf sebagai budak di Mesir. Dan siapa yang membelinya? Seorang pembesar Mesir bernama Al-Aziz. Di sanalah Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan dan cerdas. Ujian gak berhenti. Istri Al-Aziz, Zulaikha, terpikat oleh ketampanan Yusuf dan mencoba menggodanya. Tentu saja Yusuf menolak. Saat ia berlari, Zulaikha menarik bajunya dari belakang hingga sobek. Tepat saat itu Al-Aziz pulang. Zulaikha yang panik langsung memfitnah Yusuf. Tapi berkat kecerdasan dan pertolongan Allah, kebenaran terungkap. Meski begitu, untuk menutupi aib, Yusuf tetap dijebloskan ke dalam penjara. Di penjara inilah mukjizat lain muncul. Yusuf diberi kemampuan menafsirkan mimpi. Hingga suatu hari Raja Mesir bermimpi aneh, dan hanya Yusuflah yang bisa mengartikannya. Mimpi itu adalah pertanda akan datangnya 7 tahun masa subur, diikuti 7 tahun masa paceklik. Berkat tafsiran Yusuf, seluruh Mesir selamat dari kelaparan. Raja pun mengangkatnya menjadi bendahara negara. Di puncak kekuasaannya, takdir mempertemukan Yusuf kembali dengan kakak-kakaknya yang datang ke Mesir untuk mencari makanan. Mereka sama sekali nggak mengenali Yusuf. Setelah melalui beberapa peristiwa yang menguji hati mereka, akhirnya Yusuf mengungkapkan siapa dirinya. "Aku adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku." Kakak-kakaknya gemetar ketakutan, teringat dosa mereka di masa lalu. Tapi apa balasan Yusuf? Bukan dendam. Dengan hati yang lapang, beliau berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan kalian, semoga